Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kopi Java ingin mempresentasikan mengenai transport layer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Albani Junaidi. Uh, di sini ada Rindang Bani Isyan, Adi Faizul Haq, Adrian Fahren Setiawan, dan Muhammad Farhan Ismail Kentarto. Yang pertama, Principle of Cognition Control. Principle of Cognition Control adalah sebuah serangkaian cara untuk dan metode yang digunakan untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas jaringan untuk mencegah terjadinya overloading di jaringan. Principle of Cognition Control. Pair weighing. Pair weighing adalah prinsip dalam mengendalikan kemacetan yang memastikan semua aliran data di jaringan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya. Yang kedua ada Random Early Detection atau RED. Router akan memantau jumlah paket di dalam buffer. Ketika buffer mendekati kapasitas maksimumnya, router akan mulai menolak beberapa paket secara acak. Yang ketiga, Adaptive Load Shedding. Sistem yang akan terus memonitor kondisi jaringan seperti tingkat utilitas link dan delay ketika terdeteksi bahwa jaringan mendekati atau sudah melewati batas kapasitasnya. Sistem akan menggunakan algoritma untuk menentukan paket mana yang harus dihapus atau ditunda. Selanjutnya ada Window-Based Cognition Control. Algoritma ini bekerja dengan mengatur ukuran jendela pengiriman data yang diizinkan oleh pengirim sebelum menerima konfigurasi dari penerima. Saat jendela penuh atau mendekati kapasitas maksimum, pengirim akan mengurangi laju pengiriman data dengan mengurangi ukuran jendela. Terus yang terakhir cognition feedback. Sistem antrian yang adil memastikan bahwa semua pengguna jaringan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya jaringan. Ini dapat dicapai dengan mengatur prioritas antrian atau dengan menerapkan berbagai metode antrian seperti weight pair weighing atau deficit round robin. Selanjutnya di contoh skenario di sini gambar 1 saat data input original ingin dikirim ke router, dia akan lebih dahulu dicatat di bagian lambda akses untuk menjadi retransmitted jika terjadi buffer penuh. Terus yang gambar kedua, jika buffer space di router penuh untuk menjaga agar data input tidak hilang, dia akan mentransmisikan ulang data input tersebut lewat lambda akses yang bertugas untuk mencatat data input dan sekaligus menjadi retransmitted data hingga buffer space router sudah kosong. Selanjutnya dilanjutkan. Oke, untuk TCP Cognition Control adalah aspek penting dari protokol TCP yang bertanggung jawab untuk mengatur laju pengiriman data dan memastikan keandalan pengiriman di dalam jaringan komputer. TCP menggunakan beberapa algoritma dan mekanisme pengendalian kemacetan untuk flow lalu lintas data. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah slow start. Slow start digunakan oleh TCP untuk memulai sesi koneksi atau setelah terjadi situasi yang menyebabkan pengiriman paket terhenti. Setelah slow start dijalankan, akan masuk ke segmen congestion avoidance. Di sini TCP akan menambahkan satu segmen ke jendela pengiriman setiap kali menerima konfirmasi paket yang sukses. Setelah itu, dia masuk ke fast retransmit. Ketika penerima menerima paket yang berurutan dan mendeteksi adanya paket yang hilang, dia akan mengirimkan sinyal TCP DACPACK kepada pengirim tanpa timeout. Setelah itu akan direcovery di bagian fast recovery. Yang menerima sinyal DACPACK, pengirim akan memasuki fase fast recovery di sini. Pengirim akan mengurangi jumlah data yang dikirim jika terjadi kemacetan, tetapi tidak akan memulai ulang proses slow start sepenuhnya. Oke. Selanjutnya di sini ada evolution of transport layer functionality. Evolution of transport layer functionality adalah perkembangan dan perubahan dalam protokol transport layer seperti TCP dan UDP. Seiring berjalannya waktu, ini mencakup perubahan dalam fitur, performa, keamanan, dan adaptasi terhadap kebutuhan aplikasi yang berkembang. Perkembangan ini mungkin melibatkan penyempurnaan protokol yang ada, serta pengembangan protokol
baru yang lebih efisien dan aman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan fleksibilitas dalam pengiriman data di tingkat transport dalam jaringan komputer. Kemudian di sini ada evolution of transport layer functionality. Di sini ada TCP dan UDP. TCP itu merupakan transmission control protocol, adalah protokol transport layer untuk koneksi andal dan terjamin, memastikan pengiriman data berurutan dan tanpa kesalahan. Digunakan untuk web browsing, email, dan transfer file. Kemudian yang kedua ada UDP atau kita biasanya sebut User Datagram Protocol. Ini merupakan protokol transport layer sederhana tanpa jaminan, tidak menjamin pengiriman berurutan atau tanpa kesalahan, tapi lebih cepat dan ringan. Biasanya itu digunakan untuk streaming media, game online, atau DNS. Di sini ada feature of TCP. Di sini bisa lihat ada contohnya background traffic flow, yang mana itu mengelola aliran TCP background yang berprioritas rendah dalam jaringan yang dapat menjadi tantangan, karena aliran ini dapat menghabiskan bandwidth dan sumber daya yang signifikan sehingga berpotensi berdampak pada kinerja lalu lintas dengan prioritas lebih tinggi. Kemudian ada TCP approach. Di sini mekanisme congestion control. TCP dapat membantu mengatur lalu lintas latar belakang dengan menyesuaikan kecepatan transmisi data berdasarkan kondisi jaringan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa lalu lintas dengan prioritas lebih tinggi tidak terpengaruh secara negatif oleh background traffic. Kemudian ada UDP approach. Di sini tuh kurangnya congestion control pada UDP, berarti UDP tidak menyesuaikan kecepatan transmisi datanya berdasarkan kondisi jaringan. Hal ini dapat menyebabkan konsumsi bandwidth yang lebih tinggi oleh lalu lintas latar belakang yang berpotensi berdampak pada kinerja lalu lintas dengan prioritas lebih tinggi. Ini ada datanya, dimana skenario challenge, privacy, transfer data besar, wireless network, long delay link, data center network, sama background traffic flow. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adib. Evolution of transport layer functionality. Quick UDP QUIC adalah protokol yang menggabungkan transport layer dan lapisan keamanan seperti TLS menjadi satu, yang dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Misalnya itu seperti YouTube, Netflix, dan lain-lainnya. Terus Quick TCP. TCP adalah konsep untuk meningkatkan kinerja TCP dengan cara yang serupa dengan Quick UDP. Ini mungkin mencakup pengurangan overhead, mekanisme pengendalian kemacetan yang lebih adaptif, atau integrasi dengan teknologi baru seperti multipath TCP. Selanjutnya. Terus ada multiply application. Multiply application adalah pengembangan aplikasi yang memanfaatkan protokol transport layer dengan cara yang inovatif. Ini bisa termasuk aplikasi yang memanfaatkan kemampuan multipath, multicast, atau pengiriman data paralel untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi. Selanjutnya. Perbedaan dari Principle of Congestion Control, TCP Congestion Control, dan Evolution of Transport Layer Functionality. Principle of Congestion Control adalah konsep umum yang meliputi aturan dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengelola kepadatan di jaringan. Tapi meng-highlight strategi yang dipakai untuk mengandalkan network congestion. Terus TCP Congestion Control adalah implementasi konkret dari prinsip-prinsip tersebut dalam protokol TCP yang penting dalam mengelola trafik di internet. Yang terakhir, Evolution of Transport Layer Functionality mencakup perkembangan yang lebih luas dalam fungsi dan protokol transportasi.
termasuk tidak hanya pengendalian kepadatan, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan jaringan dan kebutuhan aplikasi. Ini lebih meng-highlight bagaimana TCP telah beradaptasi untuk berbagai masalah. Selanjutnya, mengapa materi data bisa dikatakan sebagai transport layer? Materi ini diklasifikasikan sebagai dokumen lapisan transport layer karena berhubungan dengan prinsip, protokol, dan perkembangan komunikasi data pada lapisan transport model Open System Interconnection. Lapisan transport pada model OSI atau TCP or IP bertanggung jawab untuk memastikan transfer data yang dapat diandalkan, teratur, dan efisien antara dua perangkat dalam jaringan komputer. Hal ini mencakup kontrol kemacetan, kontrol aliran, dan membagi data ke dalam paket-paket yang dapat dikelola. Dalam konteks materi di atas, prinsip-prinsip kontrol kemacetan, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagaimana lapisan transport mengatur lalu lintas data dan mencegah atau mengurangi kemacetan pada jaringan. Prinsip ini sangat relevan dengan lapisan transport karena kontrol kemacetan adalah salah satu tanggung jawab utama lapisan transport. Kontrol kemacetan TCP. TCP adalah protokol lapisan transport yang sangat umum digunakan di internet. Oleh karena itu, membahas kontrol kemacetan di TCP merupakan bagian integral dari fungsi lapisan transport. Evolusi fungsi lapisan transport. Pembahasan evolusi fungsi lapisan transport akan berfokus pada bagaimana protokol transport telah berevolusi untuk memenuhi tantangan baru dalam mentransportasikan data melalui jaringan. Hal ini termasuk meningkatkan algoritma manajemen kemacetan, memperluas persyaratan aplikasi, dan beradaptasi dengan perubahan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Nah ya, jadi berikut ini adalah contohnya. Jadi ini adalah desain Gordon. Gordon adalah alat yang dirancang untuk mengukur dan mengklasifikasikan berbagai varian congestion control TCP yang digunakan di internet. Ini mengemulasikan kemacetan lokal dan melacak evolusi jendela kemacetan efektif atau JWND dari varian TCP yang diselidiki dengan mengubah bandwidth yang tersedia, yang meningkatkan penundaan dan menyebabkan kehilangan paket dengan cara yang terkendali. Ini menangkap respon dari host target dalam hal perkiraan CWND dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis bentuk respon CWND, Gordon dapat mengidentifikasikan varian TCP yang digunakan. Ia menggunakan pendekatan berbasis pohon keputusan untuk mengklasifikasikan varian dan dapat mengidentifikasi varian kontrol kemacetan yang diterapkan di kernel Windows dan Linux. Gordon berfokus pada pengukuran lalu lintas web TCP karena TCP mendukung sebagian besar lalu lintas internet. Alat ini dirancang agar fleksibel dan dapat diperluas untuk mengidentifikasikan varian baru di masa depan yang tidak diketahui saat ini. Tujuan Gordon adalah untuk memberikan pandangan berkelanjutan mengenai transisi internet menuju era baru, pengendalian kemacetan berbasis tarif, dan untuk memfasilitasi studi tentang interaksi antara protokol CWND dan berbasis tarif dalam skala besar. Nah, setelah perangkat lunak Gordon dikembangkan atau dimodifikasi, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan infrastruktur jaringan yang ada di YouTube. Jadi ini mungkin melibatkan integrasi dengan perangkat keras jaringan seperti switch dan router, serta integrasi dengan sistem pemantauan yang ada. Ya, slide selanjutnya. Oke. Jadi ringkasannya, prinsip pengendalian kemacetan adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas jaringan dan mencegah kelebihan beban dalam jaringan. Evolusi fungsionalitas lapisan transport melibatkan pengembangan dan perubahan protokol lapisan transport seperti TCP dan UDP seiring berjalannya waktu. Hal ini mencakup peningkatan fitur, kinerja, keamanan, dan adaptasi terhadap kebutuhan aplikasi yang terus berkembang. Kontrol kemacetan TCP adalah aspek penting dari protokol TCP yang bertanggung jawab untuk mengelola kecepatan pengiriman data dan memastikan keandalan dalam jaringan komputer. TCP menggunakan berbagai algoritma dan mekanisme kontrol kemacetan untuk mengatur lalu lintas data. Slow start digunakan oleh TCP saat memulai sesi koneksi atau setelah
gangguan pengiriman paket. Sistem umpan balik kemacetan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya jaringan untuk semua pengguna jaringan. Hal ini dapat dicapai dengan memprioritasasikan antrian atau menerapkan berbagai metode antrian seperti weighted fair queuing atau defisit round robin. Antrian yang adil memastikan bahwa semua aliran data dalam jaringan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya. Random early detection adalah mekanisme yang digunakan oleh router untuk memantau tingkat buffer paket dan membuang paket secara acak ketika buffer mendekati kapasitas maksimumnya. Adaptive load shedding adalah sistem yang terus memantau kondisi jaringan dan menggunakan algoritma untuk menentukan paket mana yang harus di-drop atau ditunda ketika jaringan mendekati atau melebihi kapasitasnya. Window-based congestion control merupakan suatu algoritma yang mengatur besar kecilnya jendela transmisi data yang diperbolehkan oleh pengirim sebelum menerima konfirmasi dari penerima. Ketika jendela sudah penuh atau mendekati kapasitas maksimumnya, pengirim mengurangi kecepatan transmisi data dengan mengurangi ukuran jendela. Untuk sumber dan referensi, kami menggunakan The Great Internet TCP Control Congestion Census. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.